Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 196A26, UBS Suslipi. Kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami, mata kuliah Arsitektur Enterprise, dengan bertemakan rancangan arsitektur Enterprise SI dan TI menggunakan The Open Group Arsitektur Framework atau TOGAF. Studi kasus Madarsa Aliyah Negeri 1 Jakarta. Di sini nama anggotanya yaitu 1. Romi Aditya Maulana dengan NIM 192000046, 2. Satrio Nugroho dengan NIM 192000777, 3. Galingi Septiar dengan NIM 192000436, 4. Ahmad Daniawan dengan NIM 192000308, 5. Ahmad Maulana dengan NIM 192001035, 6. Krisna Wijaya Sanusi dengan NIM 192000136. Langkah pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Kondisi SI dan TI di MAN 1 Jakarta masih sangat kurang, belum banyak proses bisnis yang sudah menggunakan aplikasi yang strategik. Rata-rata aplikasi yang digunakan masih tergolong support application, maka dibutuhkan pengembangan SI atau TI yang terintegrasi atas semua proses bisnis yang bisa disistemasikan. Identifikasi masalah, maka perlu adanya sistem yang terintegrasi yang direncanakan dalam bentuk arsitektur Enterprise SI dan TI MAN 1 Jakarta, namun perangkat lunak aplikasi untuk data keuangan yang bersumber dari APBN dan dituangkan dalam DIPA atau SAKPA, laporan persediaan dan laporan BMN atau barang milik negara, tidak bisa dirubah dikarenakan merupakan aplikasi baku yang dibuat oleh Kementerian Keuangan dan output olah datanya digunakan sebagai pelaporan Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Batasan masalah. Yang pertama ada analisis kebutuhan SI dan TI di MAN 1 Jakarta berdasarkan kerangka TOGAF. Yang kedua, perancangan arsitektur Enterprise SI dan TI MAN 1 Jakarta pada proses bisnis yang memungkinkan dikembangkan SI dan TI dengan pertimbangan tingkat kepentingan proses bisnis dan keberadaan SI yang telah ada. Terus yang ketiga, perancangan arsitektur Enterprise dibuat menggunakan kerangka TOGAF hingga fase atau peluang dan usulan. Perumusan masalah dimulai dari perumusan kondisi arsitektur bisnis dan arsitektur SI dan TI saat ini yang ada di MAN 1 Jakarta dan masalah yang dihadapi. Kemudian dirancanglah arsitektur Enterprise SI dan TI sesuai kondisi yang diharapkan stakeholder dan usulan dari peneliti. Masalah utama yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana membuat rancangan arsitektur Enterprise SI dan TI serta rencana implementasinya. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui permasalahan yang ada pada proses bisnis, keberadaan dan penggunaan SI dan TI di MAN 1. Yang kedua, menganalisis kesenjangan antara keadaan SI dan TI saat ini dan yang akan diharapkan. Manfaat penelitian agar dapat menjadi solusi atas kesenjangan keadaan SI dan TI saat ini dengan target SI dan TI yang akan dicapai. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas proses bisnis yang ada di MAN 1 Jakarta, menambah khasanah keilmuan
bagi penulis atau peneliti. Yang keempat ada dapat menjadi pijakan bagi pengembangan penelitian sejenis. Pembahasan. Pengertian arsitektur enterprise ialah kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur. TOGAF ADM. TOGAF memberikan metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan ADM. Tahapan TOGAF. Yang pertama ada arsitektur vision phase A, yang kedua business arsitektur phase B, information system arsitektur phase C, teknologi arsitektur phase D, opportunities and solution phase E, migration planning phase F, implementation governance phase G, arsitektur change management phase H. Tinjauan organisasi atau objek penelitian struktur organisasi SMAN 1 Jakarta. Gambar di samping merupakan bagian struktur organisasi MAN 1 Jakarta yang tugas-tugasnya dijelaskan dalam hasil observasi, data sekunder, dan wawancara. Gambar di samping merupakan diagram relasi entitas atau ERD konseptual model pada data sistem administrasi madrasah atau SAM. Untuk kondisi arsitektur data saat ini, penulis hanya menggambar IRD dari SAM saja, dikarenakan sistem ini yang sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan. Proses bisnis yang ditangani oleh SAM ialah 1. Pengolahan nilai siswa hingga menjadi rapor yang di dalamnya juga terdapat aktivitas. Yang kedua, penilaian 5 unsur kepribadian. Yang ketiga, pencatatan absensi mahasiswa. Yang keempat, memberi penilaian terhadap kegiatan ekskul siswa. Gambar di samping merupakan skema jaringan komputer yang terdapat pada MAN 1 Jakarta yang menggunakan jaringan lokal atau LAN yang terhubung dengan akses internet. Artinya, setiap komputer yang terhubung dengan LAN MAN 1 akan bisa menggunakan akses internet. LAN di MAN 1 memiliki modem include unmanageable router sebagai gateway ke ISP. MAN 1 juga memiliki data server yang merupakan storage data sistem administrasi madrasah. Inilah konsep penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut. Saya Ahmad Daniawan. Di sini saya akan menjelaskan metode atau jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui studi kasus yang akan dilakukan di MAN 1 Jakarta. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat desain arsitektur enterprise berdasarkan TOGAF Architecture Development Method, dan perancangan arsitektur enterprise dibuat menggunakan kerangka TOGAF hingga fase E, peluang dan usaha. Langkah-langkah penelitian. 1. Pengumpulan data observasi dan wawancara. 2. Visi arsitektur dibagi menjadi 2, yaitu analisis existing target dan analisis existing target arsitektur. Analisis existing dan target arsitektur memiliki 3 bagian. 1. Arsitektur bisnis, arsitektur SI, arsitektur teknologi, analisis kesenjangan, peluang dan solusi, rencana dan implementasi. Sampling atau metode pemulihan sampel. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteria tertentu yang telah dibuat
terhadap objek yang sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan di MAN 1 Jakarta. Saya Galinggi Septiar. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Di sini ada 3 metode pengumpulan data. Yang pertama ada studi pustaka yang terkait dengan evaluasi dan instrumen arsitektur enterprise. Yang kedua, menganalisis Restra MAN 1 Jakarta dan standar opsional prosedur dari tiap bagian kerja di MAN 1 Jakarta. Yang ketiga ada pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Ada 5 fase plus bagian dari fase ke-6 yang ada dalam TOGAF ADM telah dilalui dalam penelitian ini. 5 fase itu meliputi yang pertama ada visi arsitektur, yaitu pada fase ini penulis berhasil membuat frame atau batasan terhadap rancangan arsitektur enterprise yang akan dibuat melalui kajian visi, misi, renstra organisasi. Yang kedua, arsitektur bisnis. Pada fase ini, penulis memetakan proses bisnis pada struktur organisasi saat ini. Kendala yang dihadapi dari target proses bisnis yang akan dicapai. Yang ketiga ada arsitektur sistem informasi, data, dan aplikasi. Pada fase ini, penulis mengidentifikasi keadaan sistem informasi yang ada di MAN 1 Jakarta dan kaitannya dengan proses bisnis yang ada di arsitektur sistem informasi yang ada dikaitkan dengan analisis kesenjangan yang ada pada fase arsitektur bisnis. Yang keempat, arsitektur teknologi. Pada fase ini mengidentifikasi keadaan teknologi saat ini dan teknologi yang diharapkan dikaitkan dengan sistem informasi yang telah dirancang pada fase arsitektur sistem informasi. Yang terakhir ada usulan peluang dan solusi. Pada fase ini menghasilkan solusi atau kesenjangan yang terjadi pada tiap fasenya, dan peluang implementasi dilihat dari tingkat urgen dan ketergantungannya. Selanjutnya saran. Ada 7 saran di sini. Yang pertama ada perlu sosialisasi dan pelatihan atas pengalihan beberapa proses bisnis yang masih dijalankan secara manual ke otomatisasi dan kebijakan pengarsipan dokumen digital. Yang kedua, usulan percepatan penyusunan regulasi berkaitan dengan tata naskah dinas elektronik. Yang ketiga, dalam implementasinya perlu segera dilakukan perubahan struktur data sistem administrasi madrasah. Yang keempat, proses perbaikan dan penambahan sistem informasi dan TI dilakukan secara bertahap. Yang kelima, perlu adanya pengembangan SDM yang ada dalam bentuk pendalaman kompetensi di bidang TI. Yang keenam, memperhatikan keamanan data setelah SI dan TI dikembangkan. Yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya bisa diambil langkah-langkah berkelanjutan sesuai fase yang ada dalam TOGAF ADM pada objek penelitian yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati dosen, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.